kalbim yarıldı. Ademoğlu ne vakit ihanete uğrasa, Raja pun menjawab, kapanpun kamu dikhianati, kamu akan mengatakan, aku tidak akan pernah ditipu lagi. Tapi ketika itu datang dari orang yang kamu cintai, maka kamu akan terbawa oleh perasaanmu. Kamu tertipu lagi dan lagi. hislerine yenik düşer. Yeniden kanar. Emir berkata, kita melakukannya dengan perasaan, dan mereka dengan keserakahan. Raja berkata, keserakahan, sama seperti pedang yang tajam. Dan ketika kamu memiliki sebuah pedang, kamu hanya ingin memotong. Tidak lama Silahtar masuk. Her yeri kesmek istersin. Hünkârım, Silahtar berkata, Rajaku, aku harus memberitahukanmu sesuatu yang penting. Emir pun akhirnya izin keluar. müsaadenizle. Söyle Mustafa. Setelah Emir keluar, Raja pun menyuruh Silahtar untuk berbicara. Silahtar pun berkata, Rajaku, apakah kamu pikir ini benar untuk percaya pada Emir? Apalagi dia adalah pangeran dari Safavid dinasti. Raja menjawab, apa yang membuatmu berpikir aku percaya padanya? Bahkan saudaraku mengkhianatiku. Lalu mengapa kamu di sini? Silahtar pun menjawab, di sana ada pesan dari istana. Qasem Sultan mengirimkannya, namun bukan untukmu. Raja pun bertanya, lalu untuk siapa? Silahtar menjawab, untuk Kemenkes. Aku mengambilnya dengan paksa dari pengirim pesan karena itu pastilah hal yang penting. Elinden zorla aldım. Kembali kepada Gulbahar. Sinan dan Gulbahar sudah berada di kapal menunggu kedatangan Pangeran Bayezid. Gulbahar pun nampak panik karena pangeran yang tak juga datang. Gulbahar bertanya pada Sinan, kenapa pangeran masih belum di sini? Aku harap tidak ada sesuatu yang salah. Şehzadem hala niye gelmedi? Sinan pun menjawab, jangan khawatir Sultanah, Aga akan membawanya dengan selamat. Dan Sinan pun melihat Aga itu datang. Lihatlah, mereka telah di sini. Dan nampaklah dua orang pria yang bertudung datang mendekati mereka. Bizi sağ salim buraya getirecek. İşte geliyor. Namun saat tudung itu dibuka, tidak ada Bayezid di sana. Melihat hal itu, Gulbahar pun bertanya, pangeranku di mana dia? Sinan juga bertanya, Yakub, di mana pangeran? Mengapa dia tidak datang? Yakub menjawab, aku telah menunggu pasah, namun dia hanya datang sendirian. Aga itu pun berkata, Sultanah, aku telah melakukan yang terbaik, tapi dia tidak datang. Dia memintaku untuk memberikan surat ini padamu. Aga itu pun memberikan surat itu pada Gulbahar. Bize vermemi istediler. Di lain sisi, Raja juga sudah menerima surat itu dan membacanya. Isi suratnya begini. Kemenkes Ağa. Kemenkes A, kami menangkap Gulbahar Sultan, tapi kultus Jesuit membantunya melarikan diri. Sebelum dia melarikan diri, dia mengatakan, putraku tidak akan kembali dari kampanye. Jika itu benar, Pangeran Bayezid akan berbaris ke ibu kota bersama tentara. Jangan izinkan pengkhianat itu. Jika putraku telah meninggal, tahta itu tidak akan diserahkan kepada Bayezid si pengkhianat itu, melainkan kepada Pangeran Kasim. Setelah membaca surat itu, Raja pun terdiam melamun. Şehzade Bayezid'in niyeti orduyla birlikte payitahta yürümek. Şayet emri hak vuku bulduysa aynı devlet Bayezid'in değil ve Kasım'ın hakkıdır. Silahtar pun bertanya, Rajaku, apakah itu berita buruk? Raja pun memberikan surat itu kepada Silahtar. Setelah membacanya, Silahtar pun bertanya, apakah Gulbahar masih hidup? Namun Raja menjawab, Valide,
telah membunuhku Silahtar. Dia bahkan telah mengklaim kandidat untuk tahtaku. Validen beni çoktan öldürmüş Mustafa. Namzet dayı bulmuş. Hünkârım, Silahtar berkata, fakta bahwa surat itu dikirim ke Kemenkes mengatakan banyak hal. Silahtar ini tidak pernah kalau ada sesuatu yang mengganggu raja, memberikan arahan yang baik kepada raja. Kembali ke istana, Qasem dan Kemenkes berada di ruangan raja. Lalu tidak lama, Bayezid pun masuk ke sana. Bayezid pun berkata, "Kamu memanggilku?" Qasem menjawab, "Kakakmu telah memberikan perintah untuk dirimu." Bayezid pun menjawab, "Aku tahu di sana ada sesuatu. Aku kira aku merasakannya. Apakah dia memerintahkan untuk membunuhku?" Qasem diam dan tak menjawab. idamımı hükmettiler öyle değil mi? Size getirdiğim mektup. Bayezid pun berkata lagi, "Surat yang aku bawa padamu." Jadi, surat yang aku bawa itu dengan tanganku sendiri adalah surat perintah kematianku. Qasem pun masih diam. Kendi ellerimle getirdim. Di luar ruangan, nampak para algojo yang sudah memasuki istana. Mereka pun berhenti di pintu masuk ruangan raja. Kembali ke dalam ruangan, Qasem pun akhirnya bicara. "Aku melakukan yang terbaik, Bayezid. Aku melindungimu dengan hidupku. Tuhanlah yang menjadi saksiku. Tetapi, kamu telah melakukan dosa besar. Upayamu melawan anakku yang seorang sultan. Kapan kamu menjadi seperti ini? Ibumu telah membuatmu menjadi musuh bagi kami semua. Bagaimana bisa kamu melakukan hal ini pada dirimu sendiri? Ini adalah pengkhianatan dan tidak akan dimaafkan." Oğlumun canına kastettin sen. Validen hepimize düşman etti seni. Zinhar affı yok. Bayezid pun menjawab, "Apakah kamu akan mengatakan hal yang sama jika itu adalah anak kandungmu sendiri, Qasim ataupun Ibrahim? Apakah kamu akan mengatakan hal yang sama pada mereka jika sesuatu terjadi pada mereka? Apakah kamu akan menjawab ya?" Razı gelir miydiniz?